Amin. Baik, saudara-saudara, kami mau melanjutkan seri di dalam ibadah yang sejati, hidup yang dipersembahkan. Saya mengulangi topik ini karena ini menjadi pewahyuan, barangkali suatu saat akan menjadi buku, hidup yang dipersembahkan. Saya terinspirasi waktu membaca kembali Roma pasal 12. Semua bilang 12:15. Sekali lagi, 12:15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ayat ini semua yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 adalah penjelasan tentang apa itu persembahan yang hidup. Jadi yang diminta oleh Tuhan di sini, saudara-saudara, Rasul Paulus menggunakan sebuah ilustrasi dari perjanjian lama dulu. Ketaatan saudara dibuktikan dari persembahan saudara. Maka kalau saudara membaca dalam perjanjian lama, ada persembahan macam-macam, saudara-saudara. Saudara bisa membawa domba, membawa lembu, membawa burung dara, membawa tepung sebagai persembahan. Setiap hari raya, setiap ada masalah, ketika Anda jatuh dalam dosa, tiap hari Anda harus memikirkan persembahan. Tetapi dalam konsep perjanjian baru, saudara tidak perlu lagi, karena sudah ada satu orang yang dipersembahkan, yaitu Yesus. Sekali untuk selama-lamanya, dia menjadi korban atas kesalahan, dosa, dan kehidupan kita. Nah sekarang gantian, Rasul Paulus menuntut, sekarang kamu tidak perlu lagi membawa persembahan seperti itu, tapi persembahkanlah hidupmu. Bukan binatang, bukan duit, bukan yang lain-lain. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa mempersembahkan persembahan hidup kita sebagai ibadah yang sejati? Mulai dari pembaharuan pikiran. Anda tidak bisa hidupmu menjadi persembahan tanpa membaharui pikiran. Maka di ayat ini dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan ayat ini. Awal dari persembahan hidup saudara kepada Tuhan adalah mengenali mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Hidup macam apa yang akan dipertimbangkan sebagai persembahan sejati di hadapan Tuhan? Hidup yang dilandasi oleh pembaharuan pikiran. Amin. Saudara-saudara, ini kunci. Saya mengatakan ini kunci di mana Anda hidupnya akan menjadi persembahan. Hidup yang dipersembahkan dimulai hidup yang mengalami metamorfose, perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari yang lama yang tidak berkenan, hidup baru memeluk kebenaran yang Tuhan ajarkan. Jadi kata yang dikatakan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu,
Itu dipakai ilustrasi ulat yang jadi kupu-kupu. Berubahnya seperti itu. Jadi berubahnya adalah berubah drastis. Ulat jadi kupu-kupu itu berubahnya sangat-sangat drastis. Saudara-saudara, apakah ada ciri-ciri ulat yang masih ada di kupu-kupu? Kalau saudara membedakan antara ulat dengan kupu-kupu, beda, ya kan? Beda. Jadi ketika hidupmu sudah mengalami pembaharuan pikiran dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, hidup saudara akan jadi berubah. Saudara sendiri bisa jadi heran dengan hidup saudara. Pak, dulu saya ini tukang rokok. Ada yang pernah mengatakan begitu. Kok tiba-tiba waktu saya percaya kepada Yesus, saya benci dengan rokok. Ya kan? Saya dulu pemabuk, Pak. Setelah saya percaya Yesus, saya tiba-tiba tidak ada gairah untuk minum lagi. Oh, saya dulu ini adalah tukang selingkuh, Pak. Setelah saya bertobat datang kepada Tuhan, tiba-tiba dengar kata selingkuh aja perut saya mual. Saudara boleh ketawa, tapi ada orang yang mengatakan begitu. Dulu saya melakukan dosa ini, dosa itu, pokoknya tiap hari melakukan dosa. Setelah dia percaya kepada Yesus, tiba-tiba gairah untuk melakukan dosa itu sudah tidak seperti dulu lagi atau sudah berubah. Itulah yang namanya perubahan akal budi. Jadi saudara-saudara, saya harus mengatakan ini kepada saudara-saudara. Awal dari kehidupan yang dipersembahkan adalah perubahan cara berpikir. Sebelum Anda mengubah cara berpikir, saudara tidak akan mengubah kehidupan saudara. Amin. Amin. Sudah berubah? Sudah berubah? Ada yang bertanya di Facebook, bagaimana saya bisa berubah, Pak? Rasanya sulit, saya sudah coba berkali-kali. Saudara-saudara, saya mengatakan, Anda bisa berubah, ada kabar baik. Waktu firman Allah mengatakan, berubahlah, semua yang menjadi perintah Allah bisa dikerjakan. Allah memerintahkan karena Allah tahu engkau bisa melakukan. Amin. Jadi yang biasa bohong, biasa korupsi, biasa ganggu suami orang, biasa saudara melakukan hal-hal yang tidak baik, yang sekarang masih mabuk-mabuk, apalagi yang ada narkoba, saudara-saudara, yang selama ini sudah putus asa, ada susah berubah, susah, bisa. Berubahlah oleh pembaharuan. Amin. Setelah Anda berubah, Anda hidup dalam kebenaran. Setelah Anda hidup dalam kebenaran, karena yang lama sudah dilepaskan, kebenaran itu akan memproses hidup saudara. Melalui kebenaran, saudara akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana itu perintah Tuhan, mana itu larangannya. Karena di dalam saudara ada kebenaran. Maka orang yang tahu kebenaran bisa hidup berkenan. Amin. Amin. Saudara yang dibesarkan dari keluarga penjudi contohnya. Saudara sudah bangun pagi lihat papamu main judi. Siang pulang dari sekolah papamu masih main judi. Malam malah papamu, mamamu, nenekmu semua ikut judi. Maka saudara dari kecil dibesarkan judi is okay. Maka hidup saudara dihabiskan untuk judi karena di benak saudara sudah ada kebenaran yang sebetulnya kebohongan dan kesalahan, tapi kesalahan yang dibenarkan sudah masuk di otak saudara. Judi is okay. Atau saudara diajak nyuri, diajak nyuri oleh dengan ayah. Ya kan, kalau saudara pergi ke ladang, ya kan, apapun yang menjadi milik tetangga, ada pisang, ada nangka, ada kelapa, saudara tinggal panjat. Mungkin saudara tanya, Papa ini kebunnya Mbah Marto bukan kebun kita. Enggak apa-apa, Mbah Marto enggak lihat kok, misalkan aja. Maka lama-lama saudara akan menyimpan kebenaran, oh ternyata nyuri is okay. Sehingga di benak saudara sudah ada kesalahan yang dibenarkan. Kesalahan yang dibenarkan yang sudah diulang-ulang itu akan menjadi stronghold yang
sudah nyantol di dalam otak bawah sadar saudara, sehingga saudara melakukan tanpa rasa bersalah. Pernah dengar ada orang, Pak, kalau sehari saja saya tidak berbohong, saya itu pusing kepalanya. Karena sudah terbiasa bohong. Karena di dalamnya sudah ada kesalahan yang dibenarkan, bohong is okay. Sama dengan dosa yang lain. Saya punya, saudara juga punya. Bertobat adalah melepaskan yang salah-salah, diganti dengan yang baru, yang benar. Dengan kita tahu yang benar, sekarang kita tahu, kita membaca kebenaran. Jangan mencuri nangka tetanggamu, atau jangan mengingini istri saudaramu. Kan ada ayatnya itu. Maka akhirnya kita punya kebenaran. Nah, kebenaran itu yang akan menolong saudara ketika ada cobaan lagi untuk melakukan yang jahat. Saudara mengatakan tidak bisa. Firman Allah mengatakan ada tertulis. Ingat cara Tuhan Yesus mengalahkan cobaan? Ada tertulis. Artinya apa? Ada kebenaran dari Tuhan yang sudah dituliskan, dan satu-satunya cara untuk melawan kesalahan adalah menggunakan kebenaran. Amin. Saya membaca kisahnya Bill Gates dengan Melinda. Jadi Pak Bill Gates yang sudah bercerai dengan Ibu Melinda, mungkin saudara-saudara belum pernah lihat wajahnya ya. Siapa yang pernah melihat, ketemu dengan Pak Bill Gates? Salah satu orang terkaya di dunia yang menciptakan Microsoft dan sebagainya. Enggak tahu? Saudara belum pernah melihat? Oh, itu sama dengan saya, belum pernah ketemu orangnya juga. Tapi saya membaca kisah hidupnya, ternyata 7 bulan setelah dia nikah, dia sudah affair. Dia sudah punya hubungan dengan orang, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata bukan hanya sekali. Perselingkuhannya bukan hanya sekali. Dan mengapa orang bisa berselingkuh seenaknya? Karena di benaknya selingkuh is okay. Nah, saya kurang tahu dia belajar selingkuh dari mana, tetapi yang jelas semua kesalahan yang dibenarkan itu diizinkan masuk di pikiran bawah sadar saudara. Maka saudara melakukan apa yang salah. Mari kita tolong menelusuri. Saudara pernah melakukan kesalahan? Omong kotor contohnya, memaki-maki orang contohnya aja. Mengapa saudara memaki-maki orang? Karena di benak saudara memaki-maki is okay. Iya kan? Pernahkah saudara barangkali berpikir kotor mengenai orang, atau saudara mengingini barang milik orang lain? Kenapa saudara melakukan itu? Oleh karena saudara mengizinkan itu ada di dalam hati. Maka tanggalkanlah itu supaya saudara apa? Mari kita lihat ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan itu maha sempurna. Jadi yang sempurna itu pasti datang dari Tuhan. Dan untuk mengetahui yang sempurna, Anda harus punya petunjuk dari Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 3. Rasul Paulus berpindah. Tadi adalah landasan untuk hidup yang dipersembahkan adalah perubahan akal budi. Karena dengan berubah akal budi, saudara tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, dan mana yang tidak berkenan. Rasul Paulus berpindah berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing berdasarkan kasih karunia. Rasul Paulus menyadari
Hidup yang berkenan adalah hidup yang didasarkan atas kasih karunia. Kalau saudara ingin berkenan kepada Tuhan, jangan hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memaksa orang. Hukum Taurat membuat orang merasa bersalah. Sedikit banyak ada di antara kita yang masih terikat oleh hukum Taurat. Aduh, kalau saya tidak datang pada hari Minggu, datang ke gereja, nanti saya dapat hukuman dari Tuhan. Kalau saya tidak melayani Tuhan, nanti saya akan mendapatkan celaka. Kalau saya tidak bayar perpuluhan, oh nanti semua belalang pelahap yang ada di Sumba Barat akan datang di Bali ini. Jadi kita melakukan ibadah karena rasa takut. Siapa yang sedikit banyak, saudara kalau tidak pergi ke gereja rasanya, aduh nanti bagaimana Tuhan marah Tuhan marah sama kita nanti, Tuhan marah nanti kalau kita tidak melakukan ini. Saudara-saudara dengar baik-baik, di dalam perjanjian baru, apa yang kita lakukan kepada Tuhan bukan lagi oleh karena keharusan seperti hukum Taurat. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan adalah karena kita sudah mengalami kasih karunia. Saudara sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka apa yang kita lakukan sebagai ibadah yang hidup dan berkenan, itu adalah sebuah bagian yang kita lakukan karena kita mencintai Tuhan, bukan karena keharusan. Amin. Amin. Melakukan sesuatu karena keharusan dan melakukan sesuatu oleh karena cinta itu beda. Saudara yang jadi istri ini contohnya. Saudara masak karena hukum Taurat sama masak karena anugerah kepada suamimu beda kan? Iya kan? Kenapa masak? Saya harus masak, saya adalah istrinya. Saya sudah dibayar dulu dengan 25 babi. Ya. Maka saya harus. Jadi Anda melakukan sesuatu karena keharusan dan Anda melakukan sesuatu karena cintamu kepada pasangan, itu yang melakukannya beda dan yang menerima rasanya juga beda. Misalkan tiap pagi kamu sebagai suamiku sebelum kamu bekerja kamu harus mencium saya 3 kali. Misalkan aja. Jadi setiap pagi istrinya berdiri di depan pintu, ya kan? Suaminya yang mau bekerja selalu mengatakan langsung pergi. Kira-kira saudara yang jadi istri, kalau saudara suaminya melakukan ciuman oleh karena keharusan, hanya tinggal store begini aja, kemudian pergi. Saudara bisa merasakan atau tidak? Bahwa itu datang dari cinta atau datang dari keharusan? Jelas ya? Nah sekarang saudara menyanyi untuk Tuhan. Saudara melayani untuk Tuhan. Saudara berbuat baik untuk Tuhan, keharusan atau karena kasih karunia yang pernah saudara rasakan dari Tuhan. Dan saudara mau membalas kasih karunia Tuhan dengan melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita sudah menerima keselamatan yang diberikan kepada kita, kemudian kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita memberikannya dengan senang hati. Ya kan? Yang pernah pacaran itu, saudara waktu saudara jatuh cinta, saudara melakukan segalanya, tidak dibayar, ya kan? Mengapa? Oleh karena dari dalam ada sukacita memberi. Masih ingat cerita mengenai tukang kayu yang lewat di depan jalan, bukan tukang kayu, pencari kayu yang diamati oleh Romo di Jogja. Di depan gereja itu tanjakan cukup tajam. Jadi kalau pagi jam 9 itu barisan tukang kayu yang baru selesai nyari kayu biasanya nuntun sepedanya. Karena itu tanjakan, ya kan, dituntun. Itu tiap pagi, tapi satu kali Sang Romo ini kaget karena ada tukang kayu yang tidak turun dari sepedanya. Setelah dia lihat, oh ternyata yang diboncengin bukan kayu, pacarnya. Jadi karena dia pacarnya, dia walaupun itu tanjakan, ya kan, dia akan naik walaupun pacarnya bilang sayang. Kalau ini merasa melelahkan turun saja, oh tidak apa-apa. Oh tidak, ya kan. Jadi ketika Anda melakukan karena kasih, melakukan karena cinta,
Tidak ada rasa terpaksa, Anda memberikannya dengan ekspresi kasih sayang. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai bagian daripada balasan kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Lalu Rasul Paulus menjabarkan, berdasarkan kasih karunia itu, ini loh, hidup yang dipersembahkan itu kayak seperti ini. Seperti tadi yang saya bacakan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kata kunci, menguasai diri. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah hidup yang didasarkan penguasaan diri. Apa itu artinya? Aturlah dirimu supaya engkau tidak dikuasai oleh keinginan, tapi engkau yang mengatur keinginan. Kalau tidak, bisa-bisa kamu tidak bisa memuliakan Tuhan. Saya kasih contoh. Setiap hari saudara lihat orang punya sesuatu yang baru, saudara pengen. Ya kan? Ini contoh, tetanggamu baru beli motor baru, saudara langsung, aduh motor baru ya Pak ya? Wow, harganya berapa Pak? Bapak beli di mana? Kemudian saudara pengen, kemudian pulang saudara rasa, ini tetangga saya punya motor yang baru, saya harus punya motor yang baru. Kemudian saudara ngomong-ngomong sama keluarga saudara, tapi uang tidak cukup. Dana tidak ada. Terus saudara mulai rembukan, bagaimana caranya? Mungkin kita ini aja, kita utang. Atau kita mungkin, kamu kan punya posisi di kantor. Iya kan? Kalau ada kesempatan untuk nyari kelebihan, alias korupsi, kenapa tidak? Kan banyak orang yang korupsi tidak ketahuan, tidak masalah. Yang penting tidak ketahuan. Pak, jangan kalah dengan tetangga di sana. Korupsi sedikit-sedikit kan tidak apa-apa. Suaminya dipaksa untuk korupsi. Ini contoh. Akhirnya suamimu korupsi demi memiliki sesuatu yang lebih. Demi memiliki sesuatu yang lebih, engkau mengorbankan kebenaran karena tidak bisa mengontrol keinginan. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang ditaklukkan oleh pikiran kebenaran, bukan oleh keinginan. Maka saudara-saudara dalam hidup ini belajarlah mengontrol keinginan. Karena semua persoalan, semua perselisihan menurut Yakobus dimulai dari keinginan. Dosa pertama itu datang karena keinginan. Udah dikasih tahu jangan makan buah itu. Kalau kamu makan kamu akan mati. Tetapi karena dia pengen menjadi seperti Allah, mendengar bujukannya si ular, Hawa melakukan itu. Jadi saudara-saudara, berbahagialah Anda yang hidupnya tidak disetir oleh keinginan. Tapi Anda yang bisa menyetir keinginan sesuai dengan kekuatan iman. Hiduplah sesuai dengan kekuatan imanmu. Nah, kekuatan iman kita beda-beda. Kalau imanmu saat ini masih iman untuk punya motor, bersyukurlah dengan iman saudara. Mungkin ada yang sedang punya iman untuk punya mobil sekarang. Itu ukuran imanmu, lakukanlah. Ada yang sedang beriman untuk, ada yang mau beli rumah, beriman. Itu ukuran imanmu. Kalau itu ukuran imanmu, lakukanlah. Ada yang sementara untuk beriman, beli pintu rumah dulu. Rumah belum punya tapi beli pintu dulu. Serius saudara, itu Pak Petrus Bola belum punya mobil sudah bikin garasi mobil. Beriman. Pak Nimrod, kalau Pak Nimrod nonton, Pak Nimrod juga sudah bikin garasi mobil, belum ada mobil. Ada yang dulu beli setir mobil dulu sebelum punya mobil. Iya kan, enggak masalah, itu ukuran imanmu. Anda tidak bisa iri dengan ukuran iman orang lain. Amin. Pak Rinto dengan Eka sudah beriman punya radio, ya kan?
Minimal dia sudah bisa belajar siaran dulu, walaupun belum punya studio kan sudah bisa siaran. Nanti sampai di rumah kamarnya diubah menjadi studio walaupun belum ada pemancar, pura-pura siaran. Kan tidak masalah. Amin. Haleluya. Jadi Rasul Paulus mengatakan yang penting sesuai dengan ukuran imanmu, bukan iman orang. Imanmu. Nah, kalau ada orang kok imannya lebih besar dari saudara, Anda tidak boleh iri. Amin. Saya sedang beriman, bisa membangunkan rumahnya, siapa namanya? Nih Ketut Sari atau siapa namanya? Ternyata dekat rumahnya Ibu Tari ya. Jadi saya sudah minta Pak Kadek hari ini ketemu Banjar, bikin surat dari Banjar, supaya bisa ada bedah rumah di sana. Kasihan nenek hidup sendiri, waduh rumahnya, nanti sudah lihat fotonya. Kita akan berdoa, kita akan melakukan bedah rumah di sana sekaligus membaptis beberapa orang. Luar biasa. Amin. Jadi hidup yang berkenan adalah hidup yang didasarkan atas penguasaan diri. Dan itu adalah produk dari kebenaran roh Allah. Maka salah satu buah roh adalah menguasai diri. Amin. Jadi waktu Anda sedang tidak bisa menguasai diri, hidupmu sedang tidak berkenan kepada Tuhan dan Anda tidak bisa menjadi persembahan yang hidup. Jelas? Amin. Pernah ketemu orang yang dikit-dikit pengen. Kasihan saudara dengan orang itu tidak bisa tidur gara-gara tidak bisa mengontrol keinginan. Saudara harus ikut kursus manajemen keinginan. Ya, tidak semua yang Anda ingini itu Anda perlukan. Dengar baik-baik. Tidak semua yang Anda ingini itu Anda butuhkan. Jadi jangan sampai mengorbankan kebutuhan hanya demi keinginan. Katakan kepada teman saudara, jangan mengorbankan kebutuhan demi keinginan. Ibu bilang, sekarang ini kebutuhanmu bisa bayar kuliah supaya selesai S1, skripsi cepat selesai kan itu kebutuhannya. Kemudian saudara berdoa, Tuhan aku berdoa supaya bisa membangun landasan helikopter di atas rumah. Rumah saja belum punya misalkan aja. Anda melakukan sesuatu yang terlalu tinggi yang justru bikin Anda stres. Maka saya kemarin mengatakan hidup yang dipersembahkan adalah hidup sederhana. Sederhana itu indah. Amin. Tidak terlalu ribet. Pakai pakaian juga yang sederhana, saudara-saudara. Ya pakai 2 di dalam, 2 di luar, ya kan? Tidak usah pakai macam-macam, pakai sayap, pakai apa? Ada orang yang ribet mau keluar dari rumah aja ribet karena terlalu banyak yang dipakai. Sederhana, makan juga sederhana. Tidak usah yang macam-macam, ya kan? Rasul Paulus mengatakan kalau ada makanan dan pakaian di depanmu cukup. Jangan bikin ribet sesuatu yang sederhana. Amin. Wah, belum selesai, masih banyak ini. Jadi sampai jam 10 ya. Ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah kita juga, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Rasul Paulus sedang mengatakan, untuk penulis Roma sedang mengatakan, masing-masing saudara sudah dikasih karunia untuk hidup. Masing-masing sudah dikasih karunia untuk melayani. Saudara-saudara, Anda tidak boleh iri dengan karunia orang lain. Maka yang penting adalah lakukanlah karuniamu sungguh-sungguh, kata kuncinya di situ. Sungguh-sungguh. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, apapun juga yang menjadi karunia saudara.
Rasul Paulus sedang mengatakan itu. Yang punya karunia masak, kalau masak, masaklah sungguh-sungguh. Yang punya karunia untuk menyanyi, waktu menyanyi, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Yang punya karunia untuk siaran radio, siaran dengan sungguh-sungguh. Yang punya karunia untuk administrasi, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang dijalani dengan kesungguhan. Kata kuncinya sungguh-sungguh di situ. Tidak asal-asalan. Jadi waktu saudara menjadi seorang istri, jadilah istri yang sungguh-sungguh. Jangan asal jadi istri. Atau suami, asal jadi suami, tidak ada asal-asalan dalam konsep ini saudara-saudara. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang sungguh-sungguh. Jadi mahasiswa, mahasiswa yang sungguh-sungguh. Jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Semua yang dilakukan dengan kesungguhan adalah sebuah ibadah. Saya mau mengatakan nih, saya mau meluruskan banyak yang salah. Selama ini kita pikir, oh baca firman Tuhan itu ibadah. Doa itu ibadah. Tapi masa itu bukan ibadah, itu duniawi. Dulu ada orang yang suka membedakan, oh kalau saya lagi baca firman itu rohani. Tapi nyangkul itu duniawi. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang rohani. Nah, bagaimana saudara mempersembahkan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan hanya pikir kalau hari Minggu saja saya beribadah, Senin sampai Sabtu tidak beribadah. Salah konsep. Karena hidupmu adalah sudah dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Selama Anda hidup, Anda diberi kesempatan untuk mempersembahkan hidup saudara. Caranya bagaimana? Sungguh-sungguh. Apapun yang Anda lakukan, sungguh-sungguh. Semua bilang sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Amin. Maka Rasul Paulus mengingatkan, apa saja yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Wow. Saudara-saudara coba renungkan kebenaran ini. Apa yang terjadi ketika kita memasukkan filosofi sungguh-sungguh di dalam hidup kita yang akan menjiwai apa saja yang kita lakukan? Surga akan memperhitungkan kesungguhan saudara. Karena ternyata apa saja yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan, karena itu ibadah hidupmu yang sesungguhnya. Maka jangan heran kalau Yusuf apapun yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sampai Potifar menyadari, wah ini Yusuf ini bukan sembarangan pembantu. Apa yang dikerjakan berhasil. Dan bahkan Potifar bisa menyadari, ada Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara, ketika kita melakukan apapun juga dimotivasi, ini persembahan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan ada di sana. Saya ulangi lagi, apapun yang saudara lakukan dengan kesungguhan hati karena saudara sedang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Hal-hal yang sepele, saudara menelpon orang, saudara mendoakan orang. Ketika saudara melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di sana. Karena saudara melakukan dengan kesungguhan, bukan asal-asalan. Saya belajar dalam hidup ini, apapun yang saya lakukan, saya berusaha melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Apa yang saya lakukan adalah ibadah. Jadi kerja itu ibadah. Amin. Kerjamu yang dilakukan dengan sungguh hati untuk supaya anak-anakmu bisa dinafkahi dan engkau bisa hidup dengan lebih baik. Kerja itu ibadah, nyangkul itu ibadah, nyopir itu ibadah, jadi dokter itu ibadah. Semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan itu ibadah. Amin. Amin, saudara. Coba saudara punya kesadaran itu, kemanapun saudara pergi, karena hidupmu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka apapun yang kau lakukan, engkau menggunakan yang kau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kemanapun Anda akan menyadari kehadiran Tuhan. Waktu saudara nyetir, saudara sedang bekerja mengantarkan barang, tapi di dalam perjalanan saudara merenungkan, kalau hari ini Tuhan aku masih bisa nyetir, mengantar barang, bisa kerja karena kemurahan-Mu.
aku percaya cara Tuhan bekerja luar biasa. Sementara saudara nyetir, hatimu terangkat kepada Tuhan, bisa menyanyikan lagu-lagu pujian di dalam mobil. Saudara turun ada senyum, orang yang di rumah yang mau menerima barang saudara yang lagi suntuk, ya kan? Lagi marah-marah barangkali, lihat mukamu senyum, ada aura Tuhan, langsung menyadari, wow, ini sopir ini lain daripada sopir yang lain. Wajahnya bersinar seperti ada kemuliaan Tuhan. Waktu salaman dia bergetar, saudara-saudara. Kemudian saudara diberi kesempatan, kenapa? Oh, saya lihat di wajah Bapak ada sinar kemuliaan. Boleh saya berdoa kok ibu sedang seperti galau ada apa? Oh, kemudian saudara punya kesempatan mendoakan orang itu. Anda mengantar barang, Anda memberitakan kabar baik, Anda menjadi berkat hari itu. Pulang-pulang sudah dikasih tips. Ya, Bapak sudah memberkati saya kasih tips. Mohon maaf Pak, saya tidak punya uang, tapi saya lepas cincin saya kasih tips, ini ikut buat Bapak. Misalkan aja. Saudara pulang nyanyi lagi tidak? Saudara pulang nyanyi lebih keras karena tidak ada lagi orang yang dengar. Saudara nyanyi lebih keras. Haleluya, Tuhan baik. Teriak-teriak di mobil. Tuhan baik, haleluya. Saudara pulang ke rumah senyum-senyum, ya kan? Istri sudah menanti, ada apa ini kok senyum-senyum. Saudara tunjukkan cincin. Oh, istrinya langsung mengatakan, sudah 15 tahun saya menikah dengan kamu, belum pernah dibelikan cincin. Kali ini kamu memberikan cincin, kamu suami yang baik. Istrimu juga memuji Tuhan. Oh, Tuhan baik, saya punya suami yang luar biasa. Saudara, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, ya kan? Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang dijalani dengan memuliakan Tuhan dalam segala bidang kehidupan kita.